Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Bagus Subianto, NIM 119130115 dari shift kelompok D5. Di sini saya akan menjelaskan percobaan modul 1 praktikum sistem kendali, yaitu tentang pengaruh pemodelan sistem pada motor. Pada percobaan pertama yaitu pemodelan sistem. Tinggal kita default saja, lalu mode praktikumnya masih di checklist. Parameter motornya, parameter kontrolnya itu di default, lalu rangkaiannya dihubungkan seperti ini. Lalu pada pemodelan sistem diubah nilai geseknya, induktansi, torsi, dan resistansi dan momen inersianya. Jadi kita coba ubah momen inersianya menjadi 0,5. Nah, kecepatan motornya berbeda, lalu di sini akan memunculkan grafik dari ketika diubah parameter momen inersianya. Lalu setelah itu nanti ditunggu grafik sampai mencapai kondisi steady state. Setelah itu di screenshot dan dianalisis grafiknya. Lalu kita default lagi, kita misalkan ubah pada torsi 0,4. Nah, berikut merupakan gambar grafiknya. Ditunggu mencapai kondisi steady state ketika titik hitam ini mencapai di sini nih, di ujung, lalu di screenshot, lalu dianalisis grafik yang dihasilkan. Begitupun seterusnya. Lalu pada percobaan kedua yaitu mode sistem kendali kecepatan dengan ada beberapa percobaan, yaitu ada dengan KD dan KI konstan. Nah, itu jadi jadi hanya KP-nya saja yang diubah. KD-nya 0, KI-nya KD-nya 0, KI-nya 0. Lalu nilai KP-nya saja diubah menjadi 1 dan 0,5. Ketika KP-nya 1, kita coba. Nah, di sini akan muncul grafiknya. Lalu ditunggu mencapai kondisi steady state, lalu di screenshot dan dianalisis pada laporan. Lalu KP yang kedua itu 0,5. Nah, merupakan gambar grafiknya. Dia lebih kecil, lebih pendek dibanding ketika KP-nya 1. Ditunggu lagi mencapai kondisi steady state, lalu di screenshot dan dianalisis. Lalu ada percobaan KP dan KI konstan. Jadi hanya KD-nya saja yang diubah-ubah. Lalu percobaan ketiga itu ada KP dan KD yang konstan. Jadi nilai KI-nya diubah-ubah. Lalu ada percobaan lain nominal KP, KI dan KD dengan XX itu dari NIM dan YY itu dari shift kelompok. Lalu pada percobaan ketiga itu hanya percobaan mode sistem kendali posisi. Jadi tinggal di-unchecklist mode praktikumnya saja. Untuk mekanisme percobaannya sama seperti kendali kecepatan. Ada KD dan KI yang konstan, jadi nilai KP-nya yang diubah-ubah. Lalu percobaan kedua itu KP dan KI konstan, jadi nilai KD-nya diubah-ubah. Lalu nilai KP dan KD yang konstan, KI diubah. Lalu nominal perubahan nilai KP, KI, KD dengan XX itu jumlah NIM pada kelompok dan YY itu shift kelompok. Jadi berubah ya, untuk baling-balingnya hanya 1. Kita coba ketika KD dan KI-nya konstan. KD-nya itu 0, KI-nya 0, lalu KP-nya 1. Kita submit. Akan muncul gambar grafiknya. Lalu
ditunggu sampai kondisi steady state dan dianalisis. Lalu KP yang kedua yaitu KP-nya 2, KI dan KD-nya tetap 0. Nah, berikut merupakan gambar grafiknya. Analisis perbedaan ketika KP-nya berubah. Begitupun dengan percobaan yang lainnya pada mode praktikum sistem kendali posisi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.